Salam sejahtera bagi seluruh pemirsa, jemaat Tuhan, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Kita awali segala aktivitas kita dengan memuji Tuhan dalam ibadah subuh. Kita angkat satu lagu penyembahan, Sinar Kemuliaan Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, ya Tuhan, memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Permata hatiku, ya Tuhan, Engkau Yesus, mutiara dalam jiwaku. Engkau Yesus, harta dalam hidupku. Engkau Yesus, segalanya bagiku. Kau ku sembah, Yesus, Kau Allahku. Kau ku sembah dengan seluruh hati. Kau ku sembah, Yesus, Kau Tuhanku. Tiada lain yang layak ku sembah, hanya Yesus yang layak ku sembah.
sembah, Yesus kau Allahku. Kau ku sembah dengan sepenuh hati. Kau ku sembah, Yesus kau Tuhanku. Tiada lain yang layak ku sembah, hanya Yesus yang layak ku sembah. Tiada lain yang layak ku sembah, hanya Yesus yang layak ku sembah. Terima kasih, hanya Engkau yang layak kami sembah. Engkau layak kami tinggikan, tidak ada yang lain. Hanya Engkau Juru Selamat satu-satunya. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Betapa dahsyat kasih-Mu bagi kami, menyelamatkan, menguatkan kami. Dahsyat Engkau Tuhan Yesus, Bapa yang kudus, Raja yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Glory, glory. Kami tunduk diri menyembah-Mu, kami tunduk diri memuji-Mu, kami mengalu-alukan-Mu. Glory, 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 glory. Pujian bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sembah Yesus kau Allah, kau ku sembah dengan sepenuh hati. Kau ku sembah, Yesus kau Tuhanku. Tiada lain yang layak ku sembah, hanya Yesus yang layak ku sembah. Tiada lain yang layak ku sembah, hanya Yesus yang layak ku sembah. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Glory. Layak Engkau kami agungkan, kami alu-alukan. Terima kasih. Amin. Haleluya. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, dengan segenap hati kami memuji dan menyembah Engkau. Dan Engkaulah pemujian kami. Hanya Yesus yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan yang hidup dan berkuasa, Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Oleh perkenanan kami ada, kami hidup Bapa, dan hidup yang Tuhan berikan ini kami hidup, kami terus persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Baharui kami terus dari hari ke hari Bapa, firman dan roh-Mu terus bekerja dan berkarya di setiap hidup kami, jemaat-Mu, keluarga kami, umat-umat Tuhan dimanapun berada, hidup di akhir zaman ini dengan berbagai hal yang harus kami lewati, hadapi. Biar kekuatan Tuhan selalu menyertai kami, dan biar pengharapan kami hanya di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, berikan kami terus hati yang mau dibaharui, hati yang terus dibentuk oleh Tuhan. Oh Bapa di surga, sehingga setiap hari hidup kami boleh memuliakan nama-Mu.
Terima kasih Tuhan, siap kami mendengarkan firman, berbicara dan Tuhan meneguhkan kami lewat kebenaran firman. Urapi kami semua Bapa pada pagi hari ini. Di dalam berkat nama Yesus, berdoa dan bersyukur sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Yohanes pasal 11. Saya ulangi, Yohanes pasal 11. Kita baca secara bergantian dan saudara-saudara menyimak secara saksama. Dan saya mulai baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasih sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-muridnya itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah telah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Maka kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah."
Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antara mereka, di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masbulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Dan aku tahu bahwa engkau telah mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Persepakatan untuk membunuh Yesus. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Kita sematkan sebuah topik, yaitu apa yang Tuhan buat semua baik di dalam Yohanes pasal 11 ini. Kita telah membaca Yohanes pasal 11, peristiwa Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan baik, Tuhan buat semuanya baik. Harapannya Marta, Maria, dan kerabat, sahabat, rekan dari mereka adalah Yesus melakukan sesuatu saat Lazarus masih hidup. Nyawa Lazarus masih ada di dalam tubuhnya. Disitulah Yesus melakukan sebuah perbuatan. Tapi Yesus tidak memilih itu. Yesus lebih memilih untuk tinggal di Betania. Dan benar saja, Yesus tinggal di Betania dan Lazarus mati. Kemudian setelah Lazarus mati, Yesus datang mengunjunginya. Kalau logika manusia berkata seperti ini, dan saudara pun mungkin pernah mengalami hal ini, sekaranglah Tuhan menolong saya, tapi Tuhan justru tinggal diam. Haleluya. Tapi justru ketika keadaan semakin morat-marit, disitulah Yesus bertindak. Pada titik-titik kulminasi persoalan, di situ Yesus bertindak.
maka Allah tidak pernah salah. Apa yang Dia buat selalu baik dan yang terbaik bagi saudara. Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Jangankan sakit penyakit, mati aja dibangkitkan oleh Yesus. Artinya, di titik inilah Yesus ingin memperlihatkan kuasa surga itu kepada seluruh manusia. Jadi jangan pernah berkata, Yesus telah meninggalkan saya, ketika saudara ada di titik yang saudara anggap disitulah Tuhan bertindak. Tapi Tuhan justru berdiam. Karena ada satu titik yang paling tepat bagi Yesus melakukan sebuah tindakan. Jadi apa yang Tuhan buat bagi saudara itu yang terbaik. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ada seorang anak Tuhan. Dia mundur dari Tuhan ketika Tuhan tidak memenuhi keinginannya. Haleluya. Ternyata ketika ditelisik ke belakang, pada saat titik itu Tuhan memenuhi keinginannya, justru kecelakaan yang dia dapatkan. Dan dia justru bersyukur kemudian setelah dia telisik lebih jauh. Apa yang Tuhan buat yang terbaik, justru menyelamatkan nyawa dan kehidupannya. Bisa saja Tuhan melihat titik yang kita lihat, titik itu bukan titik tepat bagi Yesus menolong. Karena membahayakan kita. Meskipun menurut pandangan kita, titik itulah titik yang aman bagi kita. Tapi Allah kita lebih tahu titik mana Dia harus bertindak. Haleluya. Jangan pernah salahkan dirimu. Jangan pernah salahkan Tuhan. Jangan pernah salahkan gerejamu. Jangan pernah salahkan pendetamu. Tapi mengertilah titik di mana Tuhan bertindak. Disitulah Dia sangat tahu apa yang menjadi hal yang perlu bagimu. Bagi hari ini siapapun kita, di titik itulah Tuhan menolong saudara dan saya. Dan itulah waktunya Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mengatur segala titik-titik di dalam hidup kami ini, di mana titik Allah bertindak, di mana titik pandangan kami, karena pandangan kami belum tentu menjadi pandangan Tuhan. Pandangan kami, titik pandangan kami bisa saja di depan itu menarik dan menjadi solusi, tapi sesungguhnya membahayakan kami. Sengaja Engkau tinggal di Betania ketika Lazarus masih hidup. Bukan berarti Engkau membiarkan keluarganya Lazarus, tapi Engkau mengasihi karena Engkau ingin menyatakan berita surga bagi dunia ini. Persoalan dan kesulitan
jemaat-Mu, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan dan pemirsa. Mungkin saja kami melihat di satu titik itulah tepatnya Tuhan menolong kami, tapi justru Tuhan berdiam. Tapi di titik lain Tuhan bertindak. Bukan berarti Engkau tidak melakukan hal yang terbaik bagi kami, karena apa yang Tuhan lakukan bagi jemaat-Mu, pemirsa, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan, itulah yang terbaik, karena Engkau lebih tahu di mana, kapan waktunya untuk bertindak. Ajar kami mengerti rencana Tuhan. Ajar jemaat-Mu, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan, pemirsa, mengerti rencana Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati jemaat-Mu, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan, pemirsa, yang sakit saat ini terbaring di rumah sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah imannya Tuhan kuatkan. Dan kami berdoa, Tuhan tolong semuanya. Biarlah Engkau memberkati anak-anak kami, cucu kami, dan perusahaan usaha kami, mata pencarian kami di tengah-tengah resesi dunia ini yang menakutkan. Kami terlindungi karena Tuhan menolong kami pada titik di mana Tuhan melakukan tindakan-Mu yang tepat bagi kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami mempercayai firman Tuhan dan Tuhan ditinggikan di dalamnya. Memberkati pemerintahan kami, memberkati bangsa kami dan negeri kami ini. Memberkati gereja Tuhan, memberkati tetangga kami. Kami percayakan seluruh hidup jemaat-Mu, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan, pemirsa, ke dalam tangan Tuhan. Hari ini melangkah dengan satu kepastian dari Tuhan, bahwa Engkau menyertai, memberkati, membuat berhasil seluruhnya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus selalu menyertai Bapak Ibu semua.